Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Kongmania. Salam satu hobi. Salam untuk seduluran senusantara. Para sahabat lan para sedulurku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya channel Renggo Warsito akan menyampaikan dari burung perkutut, bagaimana burung perkutut kok manggung di tengah malam. Jadi burung perkutut emang sungguh sangat luar biasa. Ada hal-hal yang di dalam tubuhnya itu akan mengandung suatu gaib, positif ataupun negatif. Itu dikarenakan apa, dulur? Karena zaman nenek moyang ataupun leluhur kita yang sudah mendahului kita itu sudah bilang atau sudah dibicarakan sejak dulu. Karena apa? Burung perkutut karena banyak mengandung hal-hal gaib. Nah, seperti itu. Jadi yang saya jelaskan ini dengan video kali ini, kenapa burung perkutut manggung di tengah malam menjadikan takut dengan si pemeliharanya. Nah, seperti itu. Jadi dulur-dulur jangan sampai gagal paham. Kenapa perkutut harus manggung tengah malam? Dulur-dulur ini harus jangan sampai harus gagal paham. Jadi harus kita jabarkan kenapa seperti itu. Jadi menurut versi saya, kenapa burung perkutut manggung di tengah malam? Jadi jangan sampai dulur-dulur menjadikan takut untuk memelihara perkutut itu tadi. Jadi tolong jangan di-skip video ini. Tolong tonton sampai selesai ya. Kalau video ini memang tidak berguna, monggo silahkan diabaikan. Tapi kalau masih berguna sama dulur-dulur dan para sahabatku seluruh Nusantara, ya bisa digunakan. Jadi ini ada 5 poin ya, 5 poin. Jadi 5 poin ini jangan di-skip video ini. Tonton sampai selesai biar tahu perkutut khususnya lokal alam, tidak yang lokal ternak ya, dulur. Jadi khusus lokal alam kalau manggung tengah malam, itu poin yang pertama. Ini diperhatikan poin yang pertama. Poin yang pertama, kalau perkutut manggung di tengah malam, itu mempertandakan. Ini yang pertama ya. Ini tolong fokus pada poin yang pertama dulu. Itu bisa jadi perkutut itu lapar. Jadi manggungnya perkutut itu memanggil-manggil tuannya atau ndoronya atau si pemilik burung itu dengan bahasa hewan. Jadi secara manggung itu tadi, jadi itu disuruh tuannya atau ndoronya itu mendatangi sangkar perkutut itu. Biar apa? Biar tahu wadah pakannya itu masih ada atau habis. Karena apa? Kalau perkutut lapar, jelas perkutut itu manggung. Jadi dengan bahasa kewan yang kita tidak tahu, cuman isyarat, taunya isyarat dari manggung itu tadi, kita mendekati ke sangkar. Terus kita tengok, oh iya, ternyata pakannya habis. Terus baru kita memberikan makanan itu tadi ke cepuk di dalam sangkar perkutut itu tadi. Ibaratnya beginilah, bayi ini balita yang usia 2 tahun ke bawah itu kalau lapar pasti nangis. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua tahu, oh ya, kenapa bayi kita nangis?
Lah ternyata lapar. Nah, diibaratkan seperti itu. Jadi kita kembali ke burung perkutut tadi. Kalau perkutut itu makanannya habis di dalam cepuk, tentu perkutut itu manggung. Lah, ternyata pas habis itu pas waktu tengah malam. Nah, itu seperti itu. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, tolong perhatikan. Poin yang kedua, itu minuman dalam cepuk. Nah, itu bisa juga habis. Lah, itu juga manggung. Tapi dengan bahasa isyarat hewan. Jadi dengan bahasa isyarat, dengan manggungnya itu tadi, kita sebagai pemelihara, kita sebagai tuannya, kita sebagai ndoronya, tentu kita dengan isyarat manggung tadi tetap tuannya, si pemilik itu tetap mendatangi sangkar. Oh, ternyata minumannya habis. Lah, terus baru kita memberikan minuman itu tadi, asupan minuman. Jadi seperti itu. Ini yang poin kedua. Terus menginjak poin yang ketiga. Poin yang ketiga bisa jadi manggungnya perkutut di tengah malam itu ada serangan dari luar. Lah, serangan apa, Kang? Ini perlu diperhatikan. Karena apa? Kita orang Indonesia, khususnya orang Jawa, banyak yang masih menggunakan guna-guna santet. Itu jelas masih ada. Masih itu. Lah, apalagi kita orang pengusaha, pasti ada teman ataupun kerabat, ada yang iri pada kita karena kita sebagai pengusaha sudah sukses, sudah lancar. Dengan tidak senangnya itu, pasti orang yang tidak senang itu mencari orang yang pintar untuk mengguna-guna si pengusaha yang lancar itu tadi. Karena apa? Dia iri hati. Lah, dengan seperti itu ada hal gaib yang masuk ke rumah kita. Dikarenakan kita memelihara perkutut, pasti mengisyaratkan perkutut itu manggung karena ada hal gaib yang masuk mau menyerang si tuannya. Tetapi apa? Perkutut itu sebagai tumbal. Perkutut terus mati karena apa? Sebelum cara bahasa hewan, isyarat hewan, sebelum kamu menyerang tuan saya dulu yang kena, kan seperti itu. Terus perkutut menjadikan mati. Karena apa? Ada yang kaget. Loh, perkutut tadi malam kok manggung gacor, tapi paginya kok mati. Dikarenakan apa? Ya itu tadi ada gaib. Tadi serangan luar yang kita tidak tahu dengan kasat mata. Kita tidak tahu karena apa? Itu bentuk suatu gaib. Lah, perkutut itu sebagai tumbal, terus perkutut itu mati. Mati karena apa? Wah, malamnya gacor, manggung. Tapi paginya udah letrak, kaku, mati. Dikarenakan itu tadi. Nah, itu yang poin ketiga. Nah, ini perlu diperhatikan. Tolong jangan di-skip. Tonton sampai selesai. Ini saya jabarkan semuanya. Tapi menurut versi saya, dulur. Menurut versi saya. Terus poin yang keempat, kita menginjak poin yang keempat. Poin yang keempat, perkutut manggung tengah malam itu bisa jadi. Itu perkutut dengan bahasa hewan ataupun isyarat itu ada gaib yang masuk, entah itu negatif ataupun positif. Gaib yang masuk itu tidak menyerang ketuanya, tidak. Jadi ada gaib di situ ataupun kodam atau apa itulah, kodam lah ibaratnya. Tapi kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Lah itu berbicara. Tapi kita tidak tahu. Lah berbicara dengan isyaratnya tadi perkutut manggung. Tapi ada hal gaib di situ. Entah itu negatif ataupun positif. Itu saling berbicara di situ. Tapi kita tidak lihat dengan secara kasat mata, tidak bisa lihat. Itu yang poin keempat. Terus yang terakhir ini. Yang terakhir, kenapa perkutut lokal alam, khususnya lokal alam, kenapa kok manggung? Ini yang terakhir. Manggung tengah malam. Karena apa? Perkutut itu gacor. Perkutut itu sudah jadi. Perkutut itu sudah tua. Karena kita memelihara sudah bertahun-tahun. Karena itu dikatakan perkutut gacor. Karena apa, dulur? Perkutut lokal alam itu tidak semua berketurangan, tidak semua berciri mati. Karena perkutut lokal alam itu ada yang gacor, ada yang berciri mati. Nah, seperti itu. Jadi 5 poin ini itu menurut versi saya seperti itu. Tapi
kalau dulur-dulur emang ada yang salah dengan 5 poin itu, boleh ditegur dengan komentar. Tidak apa-apa, karena itu menurut versi saya. Karena apa? Perkutut lokal alam itu ada yang gacor, ada yang berkaturanggan. Yang berkaturanggan ataupun yang berciri mati itu manggungnya itu kalau manggung di tengah malam itu ya hati-hati. Ya itu tadi ada beberapa poin itu tadi. Nah seperti itu. Jadi 5 poin ini sudah saya jabarkan dulur-dulur. Jadi manggungnya perkutut di tengah malam. Nah dulur-dulur kan udah tahu. Jadi manggungnya itu sebabnya apa dan akibatnya apa, ya itu tadi. Itu menurut versi saya. Tapi kalau menurut versi dulu ya, kalau berbeda dengan menurut versi saya silakan, tidak apa-apa. Cuma saya jabarkan dulu. Yang penting saya apa, dulur, saya pemula, saya masih belajar ya. Karena guru-guru saya juga masih ada. Jadi di sana itu masih guru saya masih tahap belajar. Oke dulur, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Dukunglah channel Renggo Warsito biar nanti bisa berkarya, berkembang. Apa dulur, itu dari bantuan dulur-dulur dengan apa? Subscribe ya, subscribe, komen, like ya, jangan lupa ya. Dari kami cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaum mania.